Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Hidayat dengan NIM 223340102. Di sini saya akan membaca materi farmakologi dari pertemuan 12 sampai 14. Yang pertama, pertemuan 12 itu prosedur pemberian obat intrakutan. Di lengan atas ada di lengan atas yaitu 3 jari di bawah sendi bahu, tepat di tengah daerah-daerah musculus deltoideus. Yang kedua, di lengan bawah, yaitu bagian depan lengan bawah, sepertiga dari lekukan siku atau 2/3 dari pergelangan tangan pada kulit yang sehat, jauh dari peredaran darah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat melalui jaringan intrakutan, yaitu tempat injeksi, jenis fluid jarum yang digunakan, infeksi yang mungkin terjadi selama mungkin terjadi selama injeksi, kondisi atau penyakit klien, pasien yang benar, obat yang benar, dosis yang benar, cara atau rute pemberian yang benar, dan waktu yang benar. Selanjutnya, alat dan bahan dalam pemberian obat melalui jaringan intrakutan. 1. Daftar buku obat atau catatan jadwal pemberian obat. 2. Obat dalam tempatnya, spuit 1 cc atau spuit insulin. Selanjutnya, cairan pelarut, bak steril dilapisi kas steril atau tempat spuit, bengkok, perlak, dan alasnya. Prosedur kerja dalam pemberian obat melalui jaringan intrakutan. 1. Cuci tangan. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada pasien. Bebaskan daerah yang akan disuntik bila menggunakan baju lengan panjang terbuka dan ke ataskan. Pasang perlak atau pengalas di bawah bagian yang akan disuntik. Ambil obat untuk tes alergi, kemudian larutkan atau encerkan dengan Aquades. Kemudian ambil 0,5 cc dan encerkan lagi sampai kurang lebih 1 cc dan siapkan pada bak injeksi atau steril. Selanjutnya, desinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan dilakukan suntikan. Selanjutnya, tegangkan dengan tangan kiri daerah yang akan disuntik. 8. Lakukan penusukan dengan lubang jarum suntik menghadap ke atas dengan sudut 15-20 derajat di permukaan kulit. 9. Suntikan sampai terjadi gelembung. 10. Tarik spuit dan tidak boleh dilakukan masase. 11. Cuci tangan dan catat hasil pemberian obat atau tes obat, waktu, tanggal, dan jenis obat. B. Prosedur pemberian obat subkutan. 1. Menyiapkan injeksi subkutan. Siapkan peralatan. Pastikan menyiapkan obat dan dosis yang tepat. Siapkan area kerja yang bersih dan rapi. Pilihlah lokasi injeksi. Bersihkan lokasi injeksi. Dan yang terakhir, cuci tangan dengan sabun dan air. Yang kedua, memasukkan dosis obat ke dalam alat suntik. Yang pertama, lepaskan tutup vial obat, genggam alat suntik, lepaskan tutup jarum, tarik piston alat suntik ke belakang, ambil vial obat, tusuk jarum menembus diafragma karet vial, tekan piston untuk menginjeksi udara ke dalam vial obat, tarik obat ke dalam alat suntik, ulangi langkah sebelumnya jika diperlukan jika ada gelembung. Terus yang terakhir, tarik keluar jarum dari vial. Yang ketiga, memberikan injeksi subkutan. Yang pertama itu genggam alat suntik dengan tangan dominan, cubit dengan lembut lokasi injeksi, tusukkan jarum ke kulit, tekan piston dengan tekanan yang tegas dan merata. Tekan kain kasa atau bola kapas dengan lembut di sebelah jarum pada lokasi injeksi. Tarik keluar jarum dari kulit dengan satu gerakan lancar. Buang jarum dan alat suntik dengan aman. Pasang kain kasa pada lokasi injeksi. Dan yang terakhir, simpan semua peralatan. Terus ada yang C, prosedur pemberian obat intramuskular. 1. Alat yang bersiapkan, sarung tangan spuit dengan ukuran sesuai kebutuhan, jarum steril 21-23 G dan panjang 1-1,5 inci untuk orang dewasa. Dan untuk anak-anak 25-27 G dan panjang 1 inci. Selanjutnya ada bak spuit, kapas, alkohol dalam kom secukupnya, perlak dan pengalas, obat sesuai program terapi, bengkok, buku injeksi atau daftar obat. Dan pemberian obat melalui injeksi intramuskular ini harus tepat dengan 6B, yaitu benar obat, dosis, waktu, pasien, cara, rute, dan dokumentasi. Yang kedua, cara memberikan intramuskular. 1. Mengukur posisi klien sesuai tempat penyuntikan, memasang perlak dan alasnya.
membebaskan daerah yang akan diinjeksi, memakai sarung tangan, menentukan tempat penyuntikan yang benar, membersihkan kulit dengan kapas alkohol, menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk meregangkan kulit, memasukkan spuit dengan sudut 90 derajat dengan jarum masuk 2/3, melakukan aspirasi dan pastikan darah tidak masuk spuit, memasukkan obat secara perlahan, mencabut dari tempat penusukan, menekan daerah tusukan dengan kapas desinfektan. Terus yang selanjutnya membuang spuit ke dalam tempat bengkok. 3. Tahap terminasi, melakukan evaluasi tindakan, melakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya, berpamitan dengan klien, membereskan alat-alat, mencuci tangan, mencetak kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. D. Pemberian obat intravena. 1. Pemberian obat melalui intravena atau secara tidak langsung. Yang perlu disiapkan yaitu buku catatan pemberian obat atau kartu obat, kapas alkohol, sarung tangan, obat yang sesuai, spuit 2 mili sampai 5 mili, bak spuit, baki obat, plester, perlak pengalas, karet pembendung atau tourniquet, dan kasa steril. Adapun prosedur kerjanya itu pertama cuci tangan, siapkan obat dengan prinsip 6B, identifikasi klien, beritahu klien dan jelaskan prosedur yang akan diberikan, atur klien pada posisi nyaman, pasang perlak pengalas, bebaskan lengan klien dari kemeja atau baju, letakkan karet pembendung, pilih area penusukan yang bebas dari tanda, kekakuan peradangan atau rasa gatal, pakai sarung tangan, bersihkan area penusukan dengan menggunakan kapas alkohol, pegang kapas alkohol dengan jari-jari tengah pada tangan non-dominan, buka tutup jarum, tarik kulit ke bawah kurang lebih dari 2 cm di bawah area penusukan dengan tangan non-dominan, pegang jarum pada posisi 300 derajat kalau nggak salah ya, sejajar vena yang akan ditusuk, perlahan tapi pasti. Alhamdulillah. Rendahkan posisi jarum sejajar kulit dan teruskan jarum ke dalam vena. Lakukan aspirasi dengan tangan non-dominan dan menahan barel dari spuit dan tangan. Dominan menarik plunger. Selanjutnya observasi adanya darah dalam spuit. Jika ada darah, lepaskan tourniquet dan masukkan obat perlahan-lahan. Keluarkan jarum dengan sudut yang sama saat seperti dimasukkan. Tutup area penusukan dengan menggunakan kasa steril yang diberi betadine. Kembalikan posisi pasien, buang peralatan yang sudah tidak diperlukan, buka sarung tangan, cuci tangan, dan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. 2. Pemberian obat melalui infus atau tidak langsung. Itu pemberian obat melalui wadah intravena. Spuit dan jarum sesuai dengan ukuran obat dan tempatnya, wadah cairan atau botol, kapas alkohol. Adapun prosedur kerjanya, cuci tangan, jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, periksa identitas pasien, kemudian ambil obat dan masukkan ke dalam spuit, cari tempat penyuntikan obat pada daerah kantong, lakukan penyuntikan dengan memasukkan jarum spuit hingga menembus bagian tengah dan masukkan obat secara perlahan-lahan ke dalam kantong atau wadah cairan. Selanjutnya setelah selesai, tarik spuit dan campur larutan dengan membalikkan kantong cairan secara perlahan-lahan dari satu ujung ke ujung yang lain. Periksa kecepatan infus, cuci tangan, dan catat reaksi pemberian dosis pemberian obat. Yaitu selanjutnya pemberian obat melalui selang intravena, spuit dan jarum yang sesuai dengan ukuran obat dan tempatnya, selang intravena, kapas alkohol. Adapun prosedur kerjanya, cuci tangan, jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, periksa identitas pasien, kemudian ambil obat dan masukkan ke dalam spuit. Cari tempat penyuntikan obat pada selang intravena. Lakukan desinfeksi dengan kapas alkohol di setiap aliran. Lakukan penyuntikan dengan memasukkan jarum spuit hingga menembus bagian tengah dan masukkan obat pelan-pelan ke dalam selang intravena. Selanjutnya, setelah selesai, tarik spuit, periksa kecepatan infus, dan observasi reaksi obat, cuci tangan, dan catat obat yang telah diberikan dosisnya. Baik, saya akan melanjutkan baca materi pertemuan 13, yaitu prosedur menyiapkan obat dan mencampur obat serta prosedur tes alergi atau skin test. Itu tujuan menyiapkan obat, yaitu obat siap diberikan kepada pasien, dosis obat tepat sesuai instruksi dokter. Peralatan yang dibutuhkan, mencuci tangan untuk mencegah atau mengurangi penularan. Siapkan peralatan dan suplai yang dibutuhkan. Yang pertama, ampul.
yang itu ampul, vial. Selanjutnya prosedur menyiapkan obat. 1. Kumpulkan suplai atau peralatan di area kerja di ruang obat. 2. Periksa setiap kartu format huruf cetak atau nama obat pada label setiap ampul atau vial. Selanjutnya obat dalam ampul, yaitu ketuk bagian atas ampul dengan perlahan dan cepat. Tepatkan bantalan kasa atau sep alkohol kering di sekelilingnya leher ampul. Patahkan leher ampul dengan cepat dengan mantap, jauhkan dari tangan. Isap obat dengan cepat. Habis itu aspirasi obat ke dalam spuit dengan secara perlahan. Pertahankan ujung jarum di bawah permukaan larutan. Apabila gelembung udara ke aspirasi, jangan keluarkan udara ke ampul. Untuk mengeluarkan kelebihan gelembung udara, pindahkan jarum. Apabila cairan dalam spuit berlebih, buang ke dalam suci. Yang terakhir, pasang tutup jarum dan buang bahan yang kotor. Obat dalam vial. Lepaskan tutup logam, usap permukaan menyekat karet dengan swab alkohol, ambil spuit, pastikan jarum terpasang kuat, masukkan ujung jarum dengan bevel mengarah ke atas, masukkan udara ke dalam vial dengan memegang pengisap, balik vial sementara spuit pengisap dipegang dengan kuat, pertahankan ujung jarum tepat di bawah permukaan cairan, biarkan tekanan udara, membuat spuit tensi obat secara bertahap. Terus ketuk sisa badan spuit dengan hati-hati supaya gelembung udara lepas. Keluarkan udara sisa di bagian atas spuit ke dalam vial. Selanjutnya, setelah volume obat yang benar telah diperoleh, pindahkan jarum dari vial dengan menarik badan spuit. Selanjutnya, buang udara sisa spuit dengan memegang spuit dan jarum tetap tegak. Ganti jarum dan tutup. Untuk vial multidosis, buat label yang memuat tanggal penjatuhan konsentrasi obat per mililiter, dan inisial Anda. Buang bahan yang kotor, cuci tangan, periksa jumlah cairan dalam spuit dan bandingkan dengan dosis yang diinginkan. Oke, lanjut. Saya akan membaca materi dari pertemuan 14-15, yaitu berjudul Prosedur pemberian obat parental injeksi subkutan atau SC, injeksi intramuskular MIM, injeksi intravena IF, dan intrakutan IC. Pemberian obat parental merupakan pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat ke jaringan tubuh dengan cara yang pertama subkutan, yaitu menyuntikkan obat ke dalam jaringan yang berada di bawah lapisan dermis. Yang kedua intramuskular atau IM, yaitu menyuntikkan obat ke dalam lapisan otot tubuh. Selanjutnya intravena IF, yaitu menyuntikkan obat ke dalam vena. Yang terakhir intrakutan IC, yaitu menyuntikkan obat ke dalam lapisan dermis di bawah epidermis. Oke, lanjut. Injeksi subkutan, yaitu berada di bawah kulit, yaitu pada jaringan ikat longgar atau lemak di bawah dermis. Area injeksi pada lengan atas bagian luar, paha bagian depan, abdomen dari batas bawah kosta sampai krista, area sampula. Selanjutnya digunakan untuk anestesi lokal, heparin dan insulin. Selanjutnya, pemakaian jangka lama memerlukan rotasi area berbeda. Tempat injeksi tidak boleh digunakan lebih dari setiap 6-7 minggu. Obat dosis kecil 0,5 sampai 1 mili. Kumpulan obat dalam jaringan subkutan menimbulkan abses steril yang tampak seperti gumpalan yang mengeras dan nyeri di bawah kulit. Dan terakhir, tempat injeksi subkutan yang paling baik untuk pasien yang kurus adalah abdomen. Selanjutnya, pemberian obat secara intrakutan. Pengertiannya itu merupakan cara memberikan atau memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Intrakutan biasanya digunakan untuk mengetahui batas tubuh terhadap obat yang dihasilkan dengan tujuan untuk melakukan skin test atau terhadap reaksi alergi obat yang akan digunakan. Pemberian obat melalui jaringan intrakutan ini dilakukan di bawah dermis atau epidermis. Secara umum dilakukan pada daerah lengan tangan kanan bagian ventral. Yang kedua ada pemberian obat via jaringan subkutan. Merupakan cara memberikan obat melalui suntikan di bawah kulit yang dapat dilakukan pada daerah lengan bagian atas, sebelah luar atau sepertiga bagian dari bahu, paha luar, daerah dada, dan sekitar abdomen. Dengan tujuan pemberian obat melalui jaringan subkutan ini dilakukan dengan program pemberian insulin yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah.
Pemberian insulin terdapat dua tipe larutan, yaitu jernih dan keruh. Yang ketiga, pemberian obat via intravena. Pemberian obat via jaringan intravena atau secara langsung, diantaranya vena mediana cubiti atau vena cephalica lengan, tangkai leher, dan vena frontalis dan temporalis atau kepala. Itu pemberian obat via jaringan intravena secara tidak langsung merupakan cara pemberian obat dengan memasukkan obat ke dalam wadah cairan intravena. Dengan tujuan pemberian intravena secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalkan efek samping dan mempertahankan kadar terapeutik dalam darah. Selanjutnya, pemberian obat via intramuskular merupakan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot. Lokasi penyuntikan dapat dilakukan pada daerah paha dengan posisi berbaring, tengkurap atau lengan atas, dengan tujuan agar obat diabsorb dengan tubuh lebih cepat. Baik, sekian dari penjelasan resume saya yang telah saya buat dari pertemuan 12-14. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.